Pernahkah kalian melihat ketika sebuah trafo listrik meledak gara-gara seekor ayam? Lalu, seekor anjing yang lari terbirit-birit akibat kepalanya menyentuh kawat bertegangan listrik. Atau seekor monyet yang terkejut akibat menempelkan pantatnya ke kawat listrik. Tersengat listrik atau yang biasa disebut kesetrum adalah peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir pada tubuh manusia ataupun hewan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya tubuh makhluk hidup itu merupakan konduktor yang sangat baik dan mampu menghantarkan listrik. Oke, kita akan menjelaskan tentang sebuah proyek yang sudah kita selesaikan lagi, yaitu sistem sensor pengusir hewan berbasis AI yang akan dipasang pada transformator SUTM. Ini dia alatnya. Panel ini akan dipasang pada transformator SUTM, yang dimana sistem ini akan dijalankan di sana dengan dua input berupa kamera CCTV yang akan mendeteksi objek-objek yang ada di sana. Yang terkhusus adalah hewan. Hewan-hewan yang dimaksud adalah hewan-hewan yang dianggap mengganggu pada transformator SUTM tersebut. Nah, ketika ada terdeteksi hewan tersebut, maka sistem ini akan menyalakan lampu dan suara ultrasonik ini supaya mengusir hewan-hewan tersebut. Nah, selain itu, sistem ini juga membaca power meter atau besaran apapun yang dapat dibaca power meter ini, mulai dari tegangan, kemudian arus, kemudian power, dan seterusnya yang akan dikirim ke server IoT. Begitu juga dengan laporan ketika sistem mendeteksi hewan yang mengganggu. Oke, sekarang kita akan bahas secara lebih rinci. Oke, di sini adalah tampilan dari GUI-nya. Di sini ada dua buah gambar, yaitu dari kamera. Ini gambar yang didapat dari kamera CCTV secara streaming. Jadi jika ada pergerakan maka akan segera langsung terdeteksi atau ada hewan yang dideteksi. Kemudian di sini ada beberapa indikator, yaitu indikator deteksi kamera 1, deteksi kamera 2 yang nanti akan dituliskan di sana apakah terdeteksi hewan atau tidak, seperti itu. Kemudian ada indikator suhu, yaitu suhu di panel ini, itu seberapa panasnya suhu di dalamnya. Kemudian ada indikator runtime, jadi ini menunjukkan seberapa lama panel ini sudah bekerja. Oke, kemudian ada indikator Wi-Fi. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah sistem ini terhubung dengan internet atau tidak. Kemudian ada indikator server yang mengindikasikan bahwa apakah data yang sudah didapat atau status hewan yang terdeteksi ini sudah bisa dikirim ke atau berhasil dikirim ke server atau tidak. Kemudian ada indikator serial power meter dan serial SSR. Keduanya adalah serial. Yang pertama serial PM ini untuk terhubung dengan power meter yang digunakan untuk membaca besaran-besaran listrik, mulai dari tegangan, arus, power, dan seterusnya. Kemudian untuk serial SSR itu digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu warning dan suara ultrasonik yang digunakan untuk mengusir hewan apabila terdeteksi. Kemudian di sebelah kanan ini yang terakhir adalah tampilan dari besaran-besaran yang berhasil dibaca oleh power meter, yang mana besaran ini juga langsung akan dikirim ke server, sehingga admin atau user bisa melakukan monitoring secara real time. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke komponen lain seperti ini. Ini power meter yang kita maksud tadi, yang dipasang di sini. Kemudian ada tombol reset yang digunakan untuk menyetop apabila ada keadaan emergency atau keadaan darurat. Oke, kemudian untuk lampu ini dan suara ultrasonik ini ya digunakan untuk mengusir hewan seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, kemudian ada CCTV ya. CCTV ini kita gunakan karena
sistem ini akan ditaruh atau diletakkan di outdoor, gitu, di transformator SOTM. Jadi kita membutuhkan sebuah kamera yang tahan terhadap keadaan-keadaan di outdoor seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat di dalam panelnya. Oke. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita memiliki beberapa komponen lain ya. Yang pertama adalah mini PC. Yang ini adalah sebenarnya komponen utamanya ya. Mini PC ini kita gunakan untuk memproses proses pendeteksian hewan yang berbasis AI tadi. Jadi kamera menangkap gambar, yang mana gambar nanti akan dibaca oleh mini PC melalui software atau bahasa pemrograman Python, yang mana akan diolah lagi untuk mendeteksi hewan dengan menggunakan algoritma YOLO versi 5. Nah, setelah itu, maka ketika hewan berhasil terdeteksi, maka sistem akan menyalakan lampu dan suara untuk pengusir, kemudian mengirim data ke server. Selain itu, juga mini PC ini juga bertugas untuk menerima data dari power meter, data-data tadi, voltase, arus, dan seterusnya, yang kemudian akan dikirim ke server. Oke, dan ini dia adalah tampilan dari website yang digunakan untuk memvisualisasikan data yang dikirim oleh sistem. Nah, di sini terdapat beberapa bagian ya. Yang pertama ada status. Nah, di sini berisi gambar yang dikirim oleh sistem yang berisi objek yang dideteksi. Nah, di sini dengan deskripsi terdeteksi person atau terdeteksi objek apa yang terdeteksi saat itu. Kemudian dituliskan di sini juga waktu deteksinya kapan ya. Di sini tertulis tanggal 11 bulan 4 jam 16.05. Kemudian di sebelah kanan ada last update. Nah, di sini ada nama device-nya, kemudian tanggal, kemudian jam terakhir data yang terkirim. Kemudian di sini juga dianalisa beberapa hal. Yang pertama adalah ketidakseimbangan beban trafo. Nah, di sini tertulisnya 100% ya, karena tidak dipasang di sistem yang real, jadi tidak dipasang di manapun. Kemudian ada tegangannya seperti ini, dan beban trafo berapa persen. Oke. Selanjutnya ada beberapa hal yang lain yang ditampilkan di sini, mulai dari power factor, frekuensi, energi, suhu, dan seterusnya. Di sini juga kita tampilkan dalam bentuk grafik atau chart tegangan atau voltage, current, dan power masing-masing fasanya. Jadi ada voltage R, voltage S, dan voltage T. Begitu juga dengan current atau arus dan power. Dan juga yang terakhir adalah frekuensi yang bisa kita visualisasikan ke dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi di sini adalah real time. Dan yang terakhir adalah visualisasi 100 data terbaru yang dikirim oleh sistem. Nah, di sini sudah kita bisa lihat data yang dikirim seperti ini. Oke. Dan tidak lupa di sistem ini juga terdapat sebuah menu untuk membuat report atau laporan, yang mana kita bisa mendownload datanya sehingga dapat dianalisa oleh user. Gitu. Pertama kita select device dulu, memilih alatnya, kemudian kita memilih tanggalnya, range dari tanggal berapa hingga tanggal berapa yang akan kita ambil, kemudian jamnya juga. Kemudian kita bisa klik show data. Oke. Dan ini adalah data yang didapat dari tanggal yang sudah kita masukkan dan jam yang sudah kita masukkan. Terdapat kurang lebih 220 data yang mana kita akan mendownload dengan format Excel. Dan sudah terdownload seperti ini, kita lihat dulu.
seperti ini, datanya lengkap mulai dari device ID, kemudian I1 atau current 1, current 2, current 3, dan seterusnya. Ini adalah parameter-parameter yang atau besaran yang dibaca oleh power meter. Kemudian untuk laporan hewan yang terdeteksi, nah, di sini juga muncul dan kita dapat mendownloadnya dalam bentuk Excel juga. Nah, di sini kita bisa melihat secara lebih terperinci lagi. Di sini sudah terdapat list-listnya ya. Dan kita bisa melihatnya seperti ini. Oke. Kemudian seperti ini. Oke. Ini adalah gambar-gambar tangkapan yang dideteksi. Nah, seperti ini. Oke. Oke, jadi itu dia penjelasan mengenai sistem yang sudah kita kerjakan, yaitu sistem sensor pendeteksi hewan berbasis AI yang akan dipasang pada transformator SUTM. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan sampai di detik ini, terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.